Halo Lik, jumpa lagi dengan si sapi tanpa Maria Mercedes. Karena hari ini Maria Mercedes itu ya sibuk bersihin rumput di kebun di bawah rumah sana, di seberang jalan. Dan ya nggak apa-apa, nanti Lilike jangan protes. Kok gambarku rumah saku koyo putih banget yo. Ini karena pencahayaannya di samping kanan samping kiri seperti itu. Iyalah, raiku kok putih banget perasaan. Hidungnya jadi hilang. Ini saya mau masak buncis. Mau dimasak apa sapi? Nanti dimasaknya dengan bumbu ini. Bumbu sayur asem ya. Tapi tenang saja, ini nanti hasilnya akan beda sapi. Lik bukan. Akan beda karena nanti saya juga akan menambahkan ungkepan ayam. Jadi kemarin itu Biung Tirah ungkep ayam, terus nanti akan saya masukkan ya. Dan kalau untuk bumbu ungkepan ayamnya STD aja, sesuai dengan selera masing-masing. Cuman kalau Biung Tirah, kalau ngungkep ayam itu biasanya ditambahi daun cengkeh biar amisnya hilang. Misalnya mau diganti dengan daging sapi setera sesuai dengan selera masing-masing, dan stok yang ada di rumah. Misalnya nggak ada daging-dagingan, mau diganti dengan jamur boleh, diganti dengan tahu juga boleh, setera ya. Cus, udah kepanjangan link ketebus. Ini sekarang saya lagi menyiapkan buncis, wortel, terus ini sebagian bumbu-bumbuannya ya Lik ya. Ini ada cabai-cabaiannya banyak, cabai merah, cabai hijau, cabai setan, tuh ada semua. Ya udah, sekarang ini kita siap-siap dulu, nggak usah divideokan lagi persiapannya ya. Cus. Casus baik kawit mau. Dan langsung saja Lik, saya akan mulai mengirisi si buncisnya. Untuk buncis saya potong-potong ya. Ini saya potong-potong sekitar 1 sentian panjangnya. Mau di model miring-miring, mau model lurus-lurus seperti ini, setera sesuai dengan selera masing-masing saja. Pokoknya kalau resep si sapi itu gampang Lik, ditiru ya, nggak ada yang dirahasia-rahasiakan. Pokoknya wis cus jadi panganane. Tapi ya gitu Lik, resep yang saya bikin itu resep yang desa sekali ya, kampungan, udik. Tapi ya ini yang saya bisa. Dari hasil mengarang Indah Tiada Tara ya. Pokoknya kalau zaman sekolah dulu saya suruh mengarang juara. Dan sekarang mengarangnya untuk boleh duit. Ngutuku susure Biung Tirah seperti itu. Dan pokoknya ini semua dirajangi dulu ya. Oh ya, ini nanti wortel juga akan saya rajang modelnya mandan kotak-kotak kayak untuk bikin sayur sop saja ya. Tapi untuk wortelnya nggak akan saya videokan. Nanti wes buncis dan wortel sudah saya potongi semua. Cus. Acara memotong wortelnya udah rampung Lik. Tuh ya, bentuknya seperti ini kalau saya. Dan untuk buncisnya saya pindahkan dulu ke dalam sini ya. Selanjutnya saya akan ngiris tomat dan apa ini namanya, lengkuas. Kalau bisa Lik, tomatnya ini yang masih hijau ya. Punya saya sudah mandan merah. Aduh ini iyalah. Punya saya tomatnya sudah terlalu merah itu. Tapi ya gimana lagi, adanya ini di rumah. Dan ngiris tomatnya yang mandan gede-gede saja ya, jangan terlalu lembut. Dan kemudian sekarang saya tinggal ngambil ungkepan ayam, ini tinggal 2 biji aslinya ya. Karena tadi pagi sudah digoreng ayamnya. Wajannya sudah kemebulik, langsung kita tumis bawang merah ya. Kalau Lilike menggunakan bawang putih yang diiris, nanti ya setelah ini langsung dimasukkan bawang putih. Berhubung saya tidak menggunakan bawang putih yang segar, jadi ini nanti dimasukkan di bagian belakang saja. Dan ini pokoknya tinggal diewes-ewes sampai dia mengeluarkan aroma yang wangi. Setelah itu langsung tambahkan air. Tapi sebelum menambahkan air, nanti saya akan mengurangi dulu minyak Lik.
biar nanti makanannya nggak terlalu berminyak-minyak ya. Si bawang gorengnya sudah kecoklatan, Lik. Ini saya matikan sebentar, akan saya kurangi dulu minyak gorengnya ya. Bentar, tunggu sebentar. Ini minyak gorengnya saya kurangi dulu. Ya kan tadi bisa pas numis minyaknya langsung sedikit saja, sapi kelamaan, Lik. Ini saya nyalakan lagi. Terus tambahkan air ya. Airnya mandan banyak kayak Lili kayak mau ngesop, tapi lebih sedikit lagi airnya ya. Tuh, dah ini kita cuekin dulu sampai mendidih berkutuk-berkutuk. Dan ini dia, Lik, hasil ungkepan ayamnya Byung Dirah ya. Ini masih ada lemak-lemaknya yang membeku karena ini ditaruh di kulkas. Ini lemaknya nanti akan saya pakai ya, lemak kaldu ayamnya ini. Terus untuk res-resannya, untuk daun-daunannya, untuk serai, laos, daun itu akan saya buang, nggak akan saya pakai. Untuk ayamnya, Lik, ini saya potong-potong mandan kecil-kecil ya. Tuh segini. Kenapa dipotong-potong? Biar cukup untuk satu rumah. Ini ayamnya masih ada 2 potong, lumayan, 1 bagian dada, 1 bagian paha ya. Ayam saya masukkan, pastikan airnya sudah mendidih ya, Lik ya. Karena kalau belum mendidih nanti takutnya ayamnya jadi cepat basi. Laos saya masukkan. Dah itu dulu cabai sama tomatnya nanti. Ini saya ambil dulu airnya sedikit. Nah, untuk mencairkan kaldu yang membeku di sini ya, Lik ya. Sapi semisal nggak menggunakan ungkepan ayam boleh nggak? Ya boleh. Menggunakan ayam segar itu langsung dimasukkan juga boleh ya, Lik ya. Nggak ada masalah. Wortel saya masukkan. Saya tambahkan daun salam yang segar, Lik. Asam jawa saya masukkan. Kamu itu wagu sapi, harusnya tuh kan asamnya dulu dicairkan dulu ya. Alah, bebeh. Kebanyakan peteng, saya males yang model-model begitu ya. Dah, ini pokoknya dimasak dulu sampai si wortelnya setengah mateng. Setelah setengah mateng baru dimasukkan si buncis. Buncisnya di mana? Buncisnya masukkan ya, Lik. Dan, Lik, di sini saya sekarang menambahkan bawang putih ya, bawang putih bubuk. Nanti Lili kalau mau menggunakan yang segar ya ditumis bareng dengan si bawang merahnya tadi di bagian awal. Terus selanjutnya saya tambahkan garam. Masih ada sedikit, cukup lah. Nah, masukkan saja semua. Garamnya Byung Dirah habis. Dah, ini pokoknya tinggal tunggu wortelnya empuk seperti yang saya bilang tadi ya, Lik ya. Cus. Biar mandan rame, Lik, di sini saya mau menambahkan tahu pong. Misalnya mau diganti dengan tahu putih juga boleh, mau diganti dengan tahu goreng biasa juga boleh ya. Misalnya nggak pakai, ya ora apa-apa. Ini saya potong-potong dulu. Kenapa saya menambahkan tahu? Biar keton rame lah ya, nggak kelihatan sepi banget, cuman wortel sama buncis. Dan kayaknya wortelnya sudah setengah matang ini, Lik. Langsung saya masukkan si buncisnya ya. Dan ini sekarang kita tinggal menunggu si buncis dan wortelnya betul-betul empuk. Setelah itu baru dimasukkan bahan yang lainnya, nggih. Mentari pasti memudar lagi, hatiku gelisah dan sunyi, dirimu seakan tak peduli lagi kepada aku yang menanti. Walau baru ku ucap sekali, cintaku putih dan abadi. Aku tak peduli kau milik siapa, menyinta itu bukan dosa. Ku berjanji kepada hati kecilku ini,
Aku akan setia menanti. Ku berjanji, ku tak akan jatuh cinta lagi. Walau sampai memutih rambutku. Ku tahu sinar matamu sendu. Ku tahu engkau tak bahagia. Walau sejuta kata semanis madu takkan mampu menghibur hatiku. Dan sekarang Lik, saya akan menambahkan bumbu sayur asem ya. Ini nggak usah semua, secukupnya saja. Dah cukup, saya paling hanya pakai sebanyak 1/4 bungkus ini. Perwortelan dan si buncisnya sudah empuk. Sekarang saya masukkan cabai, tahu, tomat ya Lik. Masukkan saja semua. Dah, kalau sudah begini, ini tinggal menunggu cabenya layu. Terus selanjutnya sentuhan terakhir dikasih kecap ya. Kok pakai kecap sapi? Iya, resep ini memang menggunakan kecap, Lik. Kacangnya yel. Cus. Sayur-sayurannya udah betul-betul matang, Lik. Sekarang saya tambahkan kecap seperti yang saya bilang tadi. Untuk banyaknya kecap sesuai dengan selera masing-masing ya. Nah, ini tinggal dicarup-carup, diaduk-aduk sebentar, terus dicipi. Udah sesuai belum rasanya? Ya, kalau udah ya langsung matikan kompornya. Cus, rampung.